Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Renungan Harian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sangatlah kita bersukacita untuk waktu-waktu ini. Ada hal-hal yang ilahi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda tetap bersukacita? Apakah Anda mengalami suatu penurunan, bahkan ketidakmampuan untuk hari-hari? Mari kita melihat dari sudut pandang Allah tentang kehidupan ini. Sungguh sangat malang bagi orang yang tidak memahami, apalagi anak-anak Tuhan, kalau hari ini sungguh tidak mengerti betapa baiknya Tuhan dalam segala hal. Karena kita tahu bahwa setiap hari Tuhan selalu memperbarui kasih dan rahmat-Nya bagi Anda dan saya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membawa renungan dari Mazmur 3 pasal 32 ayat 8 sampai 9. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Dikatakan demikian, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat dan mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Kenapa firman Allah itu begitu luar biasa hari ini? Dikatakan pada ayat 9. Jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Kenapa saya harus sampaikan demikian? Firman Allah ini, kehidupan kita seringkali diumpamakan seumpama kuda atau bagal. Bapak Ibu tahu, bagal adalah hasil dari persilangan kuda betina dan keledai jantan. Binatang ini sangat keras kepala, makanya kehidupannya selalu dikendalikan oleh tali les dan kekang. Kenapa? Karena dia semau gue hidupnya. Dia tidak bisa nurut dengan tuannya. Hanya dengan cara begitu, dia bisa mendekat kepada Tuhan. Nah, kenapa kita diseumpamakan kuda atau bagal? Karena kehidupan kita pun tidak jauh beda seperti itu. Makanya Tuhan katakan, jangan seperti kuda atau bagal yang kehidupannya dikendalikan oleh tali les dan kekang, tali kekang, supaya dia mendekat kepada sang tuan atau kepada Anda nanti. Nah, hari-hari ini Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu kita sadari atau tidak, keadaan-keadaan hari-hari ini sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan kasih setia-Nya bagi kita. Bagaimana dia menunjukkan pola pengajarannya, bagaimana dia menunjukkan cara hidup yang benar di dalam kehidupan kita, supaya kita mengerti rencana dan rancangan Allah dalam kehidupan kita. Nah, pada ayat yang 8 dikatakan begini, aku hendak mengajar dan menunjukkan. Ternyata orang yang tunduk dalam otoritas Allah harus melihat dengan cara pandang yang benar tentang kehidupan ini. Supaya apa? Supaya memahami bahwa kita dalam kendali Allah. Apapun itu. Kenapa? Nah, firman Allah jelas dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Hal yang pertama dari kehidupan ini, untuk memiliki cara pandang yang benar, ternyata Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Jangan Anda melihat dari ketidakmampuan kita. Persoalan boleh banyak, masalah boleh banyak,
Tapi Tuhan selalu memberikan petunjuk, jalan yang harus kita lalui supaya kita tidak sesat. Makanya kenapa pada ayat yang ke-9 dikatakan, jangan seperti kuda bebal, kuda bagal, yang kehidupannya, yang jalannya harus dikendalikan dengan tali kekang dan tali les. Ini sangat miris hari-hari ini. Banyak hamba-hamba Tuhan tidak memahami kehidupan. Fungsinya sebagai hamba Allah, fungsinya sebagai anak-anak Tuhan, orang yang dipercaya untuk mengelola kehidupannya. Makanya hari ini Tuhan mengingatkan saya dan Bapak Ibu, aku hendak mengajar dan menunjukkan. Yang pertama, jalan yang harus kita lalui. Jalan apa? Ya jalan keluar Bapak Ibu. Atas persoalan kita, atas keadaan kita, atas hal-hal yang kita alami hari-hari ini. Betapa sulitnya kehidupan hari-hari. Bukan semakin baik, tapi semakin sulit. Coba perhatikan. Apa yang dapat Ibu perbuat atau Bapak perbuat dengan keluargamu yang sebelumnya bagaimana? Apa engkau memahami keluargamu, anak-anakmu, kondisimu, persoalan kehidupan anak-anakmu? Kenapa Tuhan izinkan kondisi ini? Supaya kita kembali pada fungsi kita sebagai orang-orang yang ditetapkan, orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan. Gereja bukan jalan keluar, tapi Tuhanlah jalan keluar. Supaya apa? Segala sesuatu kembali pada fungsi yang sesungguhnya. Gereja adalah tempat berkumpulnya orang-orang untuk saling menguatkan. Tapi Anda harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, supaya mengerti kehendak Allah dalam segala hal. Nah, bagian yang kedua dikatakan, aku hendak memberi nasihat. Setelah jalan, dia tunjukkan jalan. Terus kemudian dia berikan nasihat untuk kehidupan kita. Berapa waktu ini kita seringkali mendapatkan WA atau japri dari rekan sekerja kita, atau hamba-hamba Allah, atau dengan kita melihat YouTube atau live streaming ya. Ada banyak nasihat yang Tuhan berikan. Lalu hal ini bukan secara kebetulan. Kalau waktu ini hamba-hamba Allah jadi kreatif untuk menyampaikan firman Allah, tidak harus berkeliling, tapi cukup di rumah saja untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan tahu dalam hidupnya untuk dibagikan bagi orang lain. Nasihat tidak jauh, Tuhan sudah siapkan setiap hari. Ketika saudara menerima firman Allah dari orang-orang yang saudara kenal atau yang tidak saudara kenal, bahkan tanpa sengaja saudara melihat YouTube, sebenarnya itulah nasihat Tuhan bagi kita, supaya kita berawas-awas dengan kehidupan ini. Kita memahami, supaya kita belajar mengucap syukur, supaya juga kita melihat kelemahan kita ataupun kelebihan kita untuk tidak sombong. Hal yang ketiga dikatakan begini, mataku tertuju kepadamu. Dari ayat yang 8 bagian terakhir, artinya Tuhan selalu memperhatikan kehidupan. Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita hari-hari ini. Saudara, mari kita melihat dari cara pandang Tuhan kehidupan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Dia selalu menunjukkan jalan, bahkan memberikan nasihat. Dan yang terakhir, dia bahkan melihat kehidupanmu. Dia mengawasi, dia mengendalikan. Kata mataku tertuju kepadamu, ini berbicara tentang pengawasan atas kehidupan kita. Kalau kita mengerti tentang hal ini, maka cara pandang kita kepada Tuhan akan selalu benar dan tidak mempersalahkan keadaan yang kita alami. Bapak Ibu,
Bagaimana dengan kehidupan? Apakah kita sudah diluruskan dengan firman Allah hari ini? Apakah kita masih memegang bahwa cara pandangku yang benar, pendapatku yang benar, tapi firman Allah mengajar untuk melihat dari sudut pandang Tuhan. Kemampuanmu, ketidakmampuanmu, jangan itu menjadi sesuatu yang menghalangi engkau tetap untuk bertumbuh. Pakai segala sesuatu yang ada padamu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ada jalan keluar, ada nasihat, ada penguasa dari Tuhan. Selalu bersukacita, selalu bersemangat, dan mengucap syukur dalam segala hal dari apa yang kau alami hari-hari ini, supaya kau mengerti Tuhan sangat mengasihi Anda. Puji Tuhan, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur segala sesuatu yang kami alami. Kami belajar melihat dari sudut pandang Allah, supaya apapun yang kami alami, kami tidak jatuh, tidak menyalahkan siapapun dan mencari kambing hitam. Tapi kami melihat dari cara pandang Tuhan, supaya kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kuatkan dan teguhkan kami. Berkati setiap rekan-rekan sekerja kami, hamba-hamba Allah, keluarga kami, siapapun yang mendengar dan melihat hari ini, biarlah kami dikuatkan, diteguhkan untuk tetap berharap kepada Allah yang hidup. Tuhan, kami mengucap syukur dalam segala perkara. Kami mau berserah kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kami bersyukur bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita, supaya kehidupan kita tidak jatuh dari hal-hal yang sia-sia. Amin. Puji Tuhan.